Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andi Selvi Yusnitasari SKM MKes sebagai dosen pengampu mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular. Perkenalkan, saya Reski sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok pada hari ini yang berjudul Epidemiologi Penyakit Menular Malaria. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 kelas Kesehatan Masyarakat A. Yang pertama ada Reski, saya sendiri yang nantinya akan menjelaskan terkait definisi dari penyakit malaria. Kemudian ada Nurul Kolbi yang nantinya akan menjelaskan materi terkait etiologi penyakit menular malaria. Kemudian ada Muhammad Ivan Fadilah yang nantinya akan menjelaskan terkait dengan patogenesis dan juga gambaran epidemiologi penyakit menular malaria. Ada Sophia Adiba yang akan menjelaskan terkait bagaimana sih penularan dari penyakit malaria. Kemudian ada Andi Tisa Ramadhani yang akan mempresentasikan terkait dengan pencegahan dari penyakit malaria. Dan yang terakhir ada Andi Filsa Firdiaratri yang akan menjelaskan terkait materi penanggulangan dari penyakit malaria. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama ada definisi malaria atau communicable disease merupakan suatu penyakit yang dapat menular dari satu manusia ke manusia yang lain melalui perantara atau agen biologi, diantaranya bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Sedangkan di Indonesia sendiri ada banyak penyakit menular yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Salah satunya adalah malaria, di mana penyakit ini itu tergolong ke dalam penyakit endemik karena masih banyak daerah yang menderita penyakit malaria, terutama di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Papua, Papua Barat, dan sebagian di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. Malaria ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit darah Plasmodium, kemudian ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Parasit tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh manusia yang berada di hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Penyakit ini biasanya terjadi di daerah-daerah tropis. Malaria ditularkan oleh parasit uniseluler dari ordo Sporozoa, famili Hemosporidae dan Plasmodium. Selain itu juga penyakit menular malaria ini dapat ditularkan melalui transfusi darah dan juga jarum suntik yang digunakan bersama. Gejala yang biasanya muncul itu berupa demam, kelelahan, muntah, dan sakit kepala, serta pucat karena kekurangan darah. Parasit malaria Plasmodium ini memiliki siklus kompleks dan membutuhkan inang ataupun habitat, baik dari manusia maupun nyamuk Anopheles itu sendiri. Mungkin itu dari saya serahkan kepada pemateri secara berturut-turut. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai etiologi malaria. Jadi malaria ditularkan oleh parasit uniseluler dari ordo Sporozoa, famili Hemosporidae dan Plasmodium. Infeksi ini dapat disebabkan oleh salah satu atau lebih dari 4 spesies Plasmodium, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Yang pertama, Plasmodium falciparum. Jenis malaria ini merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat malaria di dunia dan disebut juga dengan malaria tropika. Malaria yang disebabkan oleh parasit ini tergolong paling berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai komplikasi, kejang, bahkan koma. Kemudian yang kedua, Plasmodium vivax. Jadi malaria yang disebabkan oleh parasit ini cenderung menimbulkan gejala yang lebih ringan. Parasit ini juga dapat bertahan di organ hati dalam jangka waktu beberapa bulan atau tahun. Walaupun tergolong ringan, malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat kambuh ketika daya tahan tubuh menurun karena parasit dapat aktif kembali. Kemudian yang ketiga, Plasmodium malariae. Malaria kuartana yang disebabkan oleh parasit Plasmodium malariae menimbulkan gejala setelah lama terinfeksi parasit tersebut. Akibatnya, pasien malaria menderita infeksi kronis dan kegagalan fungsi ginjal. Dan terakhir, Plasmodium ovale.
Malaria ovale atau tertina ringan merupakan jenis malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale. Jadi penyakit malaria ini dianggap tidak terlalu berbahaya atau tidak mengancam nyawa karena memiliki gejala yang ringan. Namun tetap perlu waspada sebab dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya merupakan patogenesis dari malaria. Yang pertama itu ada demam. Demam mulai timbul bersamaan dengan pecahnya skison darah yang mengeluarkan bermacam-macam antigen. Antigen ini akan merangsang sel-sel makrofag, monosit, atau limfosit yang mengeluarkan berbagai macam sitokin yang kemudian akan dibawa aliran darah ke hipotalamus yang merupakan pusat pengatur suhu tubuh dan terjadi demam. Yang kedua, ada anemia. Anemia terjadi karena pecahnya sel darah merah yang terinfeksi maupun tidak terinfeksi. Kemudian, anemia dapat terjadi pada infeksi akut atau kronik. Dan juga ada splenomegaly, di mana limpa merupakan organ retikuloendothelial, tempat plasmodium dihancurkan oleh sel-sel makrofag dan limfosit. Penambahan sel-sel radang ini akan menyebabkan limpa membesar. Dan yang terakhir ada malaria berat, di mana Plasmodium falciparum mempunyai patogenesis yang khusus, di mana ia mengalami proses sekuestrasi, yaitu tersebarnya eritrosit yang berparasit tersebut ke pembuluh kapiler alat dalam tubuh, sehingga terjadi malaria berat. Dan kemudian ada materi mengenai epidemiologi malaria. Secara singkat, di Indonesia terdapat 15 juta kasus malaria dengan 38.000 kematian setiap tahunnya. Menurut survei kesehatan rumah tangga tahun 2001, diperkirakan 35% penduduk Indonesia tinggal di daerah yang berisiko tertular malaria. Dari 293 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, 167 kabupaten atau kota merupakan daerah endemis malaria. Upaya penanggulangan malaria telah menunjukkan peningkatan mulai dari tahun 1997 sampai dengan 2004. Untuk materi selanjutnya, diserahkan kepada pemateri. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cara penularan malaria. Penularan malaria dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor utama dari penularan malaria yaitu parasit Plasmodium. Manusia sebagai host dan nyamuk Anopheles sebagai faktor penularannya, serta lingkungan hidup yang mempengaruhi faktor tersebut. Agar dapat hidup terus-menerus, parasit penyebab penyakit malaria harus berada dalam tubuh manusia untuk waktu yang cukup lama dan menghasilkan gametosit jantan dan betina yang sesuai untuk penularan. Parasit juga harus menyesuaikan diri dengan sifat-sifat spesies nyamuk Anopheles yang antropofilik agar sporogonik memungkinkan sehingga dapat menghasilkan sporozoid yang infektif. Apabila seseorang sudah terkena gigitan nyamuk, parasit pun akan langsung masuk ke aliran darah. Selain melalui gigitan nyamuk, parasit juga dapat menyebar melalui transfusi darah atau jarum suntik yang digunakan bergantian. Beberapa gejala yang timbul setelah parasit beredar dalam darah adalah sakit kepala, demam tinggi, berkeringat, menggigil, serta nyeri otot, bahkan muntah dan diare. Tetapi apabila tidak segera ditangani, parasit akan berdampak negatif pada pernafasan hingga kegagalan fungsi organ tubuh. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Oke, untuk outline selanjutnya itu adalah cara pencegahan malaria. Penyakit malaria timbul karena disebabkan oleh adanya gigitan nyamuk Anopheles. Oleh karena itu, pencegahannya dapat dilakukan dengan merubah pola perilaku manusia agar nyamuk tidak muncul. Yang dapat dilakukan yaitu satu, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan sangatlah penting untuk pencegahan penyakit malaria.
tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi habitat nyamuk yaitu dengan memperbaiki sistem drainase untuk mengurangi genangan air serta menghilangkan semak-semak di lingkungan sekitar. Yang kedua, menggunakan kelambu. Menggunakan kelambu saat tidur merupakan upaya penting untuk mencegah malaria, terutama penggunaan kelambu berinsektisida, di mana kelambu tersebut dapat efektif membunuh nyamuk apabila dipasang. Yang ketiga, memasang kawat kasa pada ventilasi rumah. Yang keempat, menggunakan obat anti nyamuk. Selain menggunakan obat anti nyamuk pada malam hari sebelum tidur, penting pula untuk menggunakan obat anti nyamuk dalam bentuk bubuk atau ABT untuk mencegah pengembangbiakan nyamuk di bak penampungan air. Untuk outline selanjutnya, saya persilakan ke bab materi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu cara penanggulangan malaria. Nah, seperti yang kita tahu, penyakit malaria ini masih menjadi sebuah masalah kesehatan masyarakat yang harus diberhentikan melalui upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit serta pemutusan mata rantai penularan, diantaranya host, agent, dan environment. Nah, kasus malaria ini sekian hari semakin meningkat disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria. Nah, upaya penanggulangan malaria perlu dari segi faktor yang harus didukung dengan kesadaran penuh dari pelaku masyarakat. Salah satu bentuknya yaitu peran pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kader pos malaria. Nah, ini diharapkan dapat menjadi sebuah sarana pemberian informasi pada masyarakat, khususnya pada penyakit malaria. Nah, berdasarkan penelitian, pengetahuan kader malaria yang baik dapat mempengaruhi penurunan angka kejadian malaria. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan akan deteksi penyakit malaria melalui pemeriksaan rapid diagnostic test. Nah, selanjutnya yaitu di Papua sendiri masih terdapat budaya kayak melakukan acara-acara pada malam hari seperti pernikahan dan lain-lain yang mengingat aktivitas Anopheles betina ini menggigit pada malam hari. Nah, sehingga penduduk di sana tuh masih belum sadar bahwa mereka tuh rentan terhadap malaria. Mereka hanya mengetahui bahwa malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk. Serta yang sudah dijelaskan tadi, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya malaria yang akan mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk memberantas malaria antara lain menyehatkan lingkungan, menggunakan kelambu, memasang kawat kasa pada rumah, dan menggunakan anti nyamuk. Serta upaya penanggulangan yang lain yaitu penyemprotan insektisida pada rumah, khususnya daerah endemis malaria, sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun dan dengan interval waktu 6 bulan. Sekian saya pegang pada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.